Ya, yang pertama, baik suami maupun istri, ya, hendaknya saling menumbuhkan suasana mawaddah dan rahmah. Ya, mawaddah ini cinta, mahabbah, ya. Ya, rahmah itu kasih sayang. Nah, ini sering diucapkan ketika orang hadir di dalam majlis pernikahan itu, semoga samara, ya, sakinah, mawaddah, warahmah. Ini mengambil pemahaman di dalam Quran surat Ar-Rum. Ya, sebenarnya ada doa khusus ketika orang melakukan resepsi, kita datang atau setelah akad itu ada doa khusus yang diajarkan oleh Nabi. Barakallahu lak wa baraka alaik, ya, kemudian wa jama'a bainakuma fi khair. Yang intinya di situ doa itu semoga Allah memberkahi kalian, ya. Baik itu kalian memperoleh kenikmatan, nikmatnya akan membawa berkah, ataupun dalam kondisi kena musibah, dalam kondisi rizkinya lagi seret umumnya, itu tetap diberikan keberkahan. Makanya ada wa baraka alaika. Ya, ada barakallahu laka wa baraka alaika. Beda tipis, ya. Satu laka, satu alaika, tapi maknanya stressingnya berbeda. Ya, laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Ada laha, ada wa alaiha. Ya, bedanya laha sama alaiha. Ya. Nah, biasanya laka ini terkait dengan kenikmatan yang Allah berikan, yang diterima oleh kita. Nah, kalau wa alaika atau alaikuma, ya, atas musibah yang menimpa atas kamu, dalam kondisi kena musibah pun, dalam kondisi suasana enggak enak pun secara fisik, tetap semoga dikasih keberkahan oleh Allah. Itu doa yang diajarkan oleh Nabi begitu hadir ke tempat pernikahan. Nah, ketika doanya semoga sakinah, mawaddah, warahmah, nah, ini adanya dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21 yang tersirat di sana. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Hidup berpasang-pasangan suami istri itu litaskunu ilaiha. Litaskunu, taskunu. Nah, dari kata sakana yaskunu muncul kata sakinah. Ya. Nah, dipelesetkan menjadi sakenah, ya. Nah, jadi sakinah maknanya tenang, tentram. Ya, kalau ada nama ibu namanya Sakinah, ini didoain sama orang tuanya atau maksudnya adalah supaya anak itu terus tenang, ya, mengalami ketenangan. Nah, didoakan sakinah litaskunu ilaiha, supaya hidup dengan damai, tenang, nyaman. Ya, ini tolok ukurnya adalah hati, ketenangan itu. Nah, kemudian warahmah, mawaddah, ya, suasana mawaddah. Mawaddah itu apa di sini? Artinya adalah dalam bingkai saling mencintai, ya, secara fisik ukurannya, ya. Dan kemudian rahmah, ya, ini kasih sayang lebih daripada fisik, ya. Makanya kalau usianya sudah nini-nini di atas 60-70 tahun itu sudah bukan cinta fisik lagi. Ya, walaupun bilang, waduh, bunda cantiknya luar biasa, mau cantik gimana sudah pada keriput, ya enggak? Nah, giginya sudah permisi satu persatu meninggalkan mulutnya, ya. Makan bakso enggak tuntas-tuntas gitu, ya. Nah, nendang sono nendang sini, melesat keluar, ya. Nah, ini kondisi kalau orang sudah ini kan seperti itu, ya. Tetapi yang ketika sang suami menatap, ya, atau sang istri menatap kepada suaminya dalam usia renta itu udah bukan mawaddah lagi, tapi apa? Domain dengan rahmah, ya, rahmah. Dia adalah teman hidupku, sudah 30 tahun bersamaku, dari rahimnya lahir, ya, anakku yang jumlahnya sekian, ya, dia setia yang menemaniku, ya, dari mulai jelang tidur sampai bangun tidur sampai mau tidur kembali. Wah, akhirnya ini kalimat rahmahnya di situ. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, nah ini suasana seperti ini harus ditumbuhkan, ya, bersama-sama, saling menumbuhkan suasana saling mencintai dan saling mengasihi. Ya, makanya yang dilihat ya kelebihannya.
gitu ya. Yang dilihat kelebihannya masing-masing, jangan dilihat kekurangannya, untuk membangun suasana mawaddah rahmah itu. Nah, nanti bisa kita diskusikan ya. Jadi kelebihannya yang kita lihat, jangan kemudian kekurangannya. Kemudian yang kedua, hak dan kewajiban bersama ini yang harus disadari, hendaknya saling mempercayai dan memahami sifat masing-masing pasangannya. Jadi memahami sifat masing-masing. Ya, wah ini suaminya orang Padang, ngomongnya beledak-beleduk, suaminya Madura, orang Indonesia bagian timur. Walaupun suaranya beledak-beleduk, tapi sesungguhnya hatinya selembut salju. Ya harus dipahami itu. Ya, ini memang karakternya, bawaannya ya, dialeknya memang seperti itu, tapi yang sesungguhnya dia tidak kasar. Ya, hanya ngomongnya saja. Nah, ini harus dimaklumi. Ya, demikian pula sang suami harus memaklumi, oh wanita ini domain dengan perasaan, dikit-dikit nangis, ya dikit-dikit baper gitu kan. Nah dari sinilah maka kemudian akan saling memahami. Kalau enggak saling memahami, gitu aja lo baper gitu kan. Nah, bisa begitu kan. Tapi itu memang begitu ya, domain dengan perasaan. Nah, baik ya, jadi ini saling memahami pasangannya. Nah hal-hal yang kurang ya sama-sama dibenahi gitu ya. Hal-hal yang mengalami kekurangan mulai dari secara fisik, semuanya bau badan ya, atau kemudian komunikasi ya, masing-masing harus perbaiki sedikit demi sedikit. Baik, jadi itu ya, saling memahami pasangannya, karakternya, sifat-sifatnya. Kalau ketika ini mau dipahami, maka insya Allah akan meminimalisir namanya perhara rumah tangga. Kemudian yang ketiga di sini, kedua-duanya baik suami maupun istri hendaknya menghiasi dengan pergaulan yang harmonis. Ya, kalau di Quran ayat An-Nisa ayat 19 itu di pertengahan ayat ada wa'ashiruhunna bil ma'ruf ya. Supaya apa? Ya, mempergaulinya dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik ya, sesuai dengan Al-Qur'an ya, dan sesuai dengan kultur yang baik yang ada. Ya, jadi kata-kata ma'ruf itu ya berasal dari kata uruf. Uruf itu maknanya adalah tradisi, adat, kebiasaan. Ya. Namun sebelumnya harus yang jadi panduan kita itu memang Al-Quran dan Sunnah. Kebiasaan selama itu sesuai dengan Quran dan Sunnah ya, atau tidak melanggar Quran dan Sunnah ya, itu bisa dipertahankan. Nah ini biasanya di masing-masing kultur, budaya, wilayah masing-masing itu ada tradisi-tradisi yang memang nggak pantas kalau itu dilakukan ya. Ini harus dipahami pula ya, supaya tidak menjadi bahan perbincangan. Jadi di sini hendaknya menghiasi dengan pergaulan yang harmonis. Nah ini stressingnya adalah ya, pergaulan yang harmonis itu adalah perkataan maupun perbuatannya dilakukan secara ma'ruf, secara baik ya. Tutur katanya yang lemah lembut ya, semuanya laki-laki juga begitu. Ya, upayakan tutur kata tidak menyakiti hati sang istri yang memang didominasi oleh perasaan. Ya. Baik, di hadis kan sudah dijelaskan istausu bin nisa ya, berikan nasihat kepada wanita itu ya dengan penuh kehati-hatian karena dia diciptakan dari tulang rusuk ya, Adam bagian kiri yang bentuknya bengkok. Kalau kamu tidak bisa meluruskan ya, nanti akan terus bengkok. Tapi ketika diluruskan, yang bengkok itu bisa jadi patah. Ya, itu makna metafornya, kiasannya seperti itu. Jadi saling menghiasi dengan pergaulan yang harmonis. Kemudian yang keempat, hendaknya saling menasihati dalam kebaikan. Ya, suami menasihati istrinya. Pernah nggak Bu dinasihatin sama istrinya Bu? Ya, Bu, dinasihati sama suami pernah nak? Alhamdulillah, berarti ini menjalankan sunnah Nabi, saling menasihati. Ya, kalau bapak-bapak pernah ada nasihatin sama istrinya? Ini ya, paling ya, ya. Jadi nasihat yang lebih tinggi namanya ngomel gitu ya. Nah.
Iya. Nah, jadi upaya untuk saling menasehati dengan gayanya masing-masing, ya. Namun begini, walaupun kita punya style ya, ataupun kebiasaan menasihati orang dengan bahasa yang apa adanya, upayakan di sini menggunakan metode. Di Quran itu dikatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, ajaklah ke jalan Tuhanmu bil hikmah, dengan hikmah. Apa makna hikmah? Hikmah itu maknanya ilmu, ya. Jadi tafsirannya bil hikmah itu adalah ketika kita memberi nasihat itu harus dilandasi dengan ilmu. Jangan asal jeblak saja, ya, tapi dikasih nasihat dilandasi dengan ilmu yang benar. Nah, ilmunya dasarnya apa? Itu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Saling menasihati, ya, dengan didasari dengan ilmu. Nah, kemudian ada hadis Nabi terkait saling memberi nasihat itu, khatibin nas ala qadri uqulihim, sesuai dengan kadar kemampuan akalnya. Ya, mungkin keilmuannya harus yang sesuai. Ya, oh, kalau saya menyampaikan dengan bahasa yang begini nggak bisa masuk ke istri saya ini, ya. Pakai bahasa yang bisa diterima dengan baik. Nah, jadi istilahnya ketika memberi nasihat itu tidak merasa digurui, tidak apalagi sampai menyinggung, itu enggak sampai menyinggung perasaan. Nah, ini kita butuh seni di sana. Ya. Nah, Ibu sekalian, Bapak yang kami hormati, hendaknya saling menasihati dalam kebaikan supaya kita tidak termasuk, ya, orang-orang yang merugi, ya. Jadi saling menasihati. Baik, ini dua-duanya, ya, baik suami maupun istri. Kalau dinasihatin sama suami wajib mendengarkan dan ditaati. Suami dinasihatin sama istri, jangan mentang-mentang di kepala keluarga, wah enak aja lu ngasih nasihat gua, ya, yang ngasih makan kan gua loh. Nggak boleh begitu, dengerin, ya. Kisah zaman Nabi itu ada, ya, zaman Umar bin Khattab itu pernah terjadi, ya, seorang suami curhat sama mau curhat sama Khalifah Umar bin Khattab, ya, mau curhat. Kenapa? Karena perilaku istrinya yang kalau bahasa orang sang, oh gini mulu nih, ngomong mulu gitu, ngomel mulu kerjaannya, gitu, ya. Nah, baik. Nah, ibu-ibu yang kami hormati dan bapak-bapak, nah ini suami itu merasa nggak nyaman karena banyak ngomong mulu. Nah, kemudian ngadu kepada Umar bin Khattab, saya mau ngadu sama Khalifah. Ya, begitu sampai di rumahnya mau ketuk pintunya, ternyata Umar pun lagi dimarahin sama istrinya. Lagi dimarahin sama istrinya. Umar itu. Terus Umarnya gimana? Ternyata diem baik ya. Enggak ikut, enggak malah kemudian naik pitam, enggak, diem aja. Nah. Ya. Nah, apalagi, ya, karakternya seorang wanita ini banyak ngomong, ya. Jadi kalau kita mungkin bahasanya cuma beberapa patah kata sehari, ini wanita itu bisa 100 kata lebih muncul. Dan ini memang karakternya begitu. Makanya ketika bapak-bapak kemudian di rumah, kemudian istri banyak ngomong, dengerin aja. Oh, diam aja, ya. Dia dengerin aja, dengerin aja pahala itu, ya. Ya, persoalan nyambung atau enggak ya itu urusan ntar, yang penting dengerin, menyenangkan, gitu, ya. Jangan lagi ngomong malu sono. Nah, itu sudah kerja 12 jam atau 10 sampai 12 jam di kantor sekian lama, gitu kan. Begitu di rumah istrinya mau komunikasi dikit itu langsung hajar dengan kata-kata yang bagus. Waduh, sedihnya luar biasa. Ya, Bapak dan Ibu yang kami hormati, ingat tadi, ya, Umar sampai begitu diem beliau. Ya, baik. Jadi nasihat menasihati sangat penting. Jadi karakter wanita banyak ngomong, memang iya begitu. Nah, laki harus sadar dengan itu, ya, menjadi pendengar setia. Nah, sesekali hal yang penting kita kasih masukan. Ya, baik, Ibu sekalian. Nah, berarti kalau memang kondisinya demikian, ya, sekarang ada perusaknya ini. Apa? Ya ini
HP, ya. Sehari ditinggal, begitu sampai rumah sibuknya bukan komunikasi saling ngomong berbincang-bincang, tapi sibuk dengan chattingannya masing-masing. Ya, ini akan membuat rumah tangga menjadi kacau. Jadi tidak sedikit karena ini kemudian menjadi keluarga nggak nyaman. Nah, ini penyakitnya di era sekarang ini adalah terkait dengan kesempatan untuk saling menasihati itu sangat minim. Ya, baik, gitu ya. Jadi yang harus ditumbuhkan 4 hal ini. Kemudian yang berikutnya, nah ini hak dan kewajiban kepada istri, suami kepada istri. Apa nih bapak-bapak semuanya kepada istrinya? Ya ingat ya. Qabiltu wa nikah, saya nikahkan kamu dengan anak saya, ya, dengan mas kawin sekian, itu kontraknya sampai akhirat, gitu ya. Maka dalam proses perjalanan itu sungguhnya itu ada mandat, gitu kan, mandat dari seorang bapaknya perempuan kepada suami. Nih saya serahkan, ya, sudah saya rawat, saya besarkan, ya, saya sekolahkan, ya, saya didik sedemikian rupa, nih saya serahkan. Maka tidak sedikit sang bapak ketika menyerahkan anak perempuannya kepada suaminya, ya, atau mantunya, itu tidak sedikit yang berurai air mata. Saat mungkin akad senang, ya kan, kemudian resepsi itu senangnya bukan main. Tapi begitu anaknya mau dibawa, ya, ibunya berurai air mata, ya, bapaknya juga berurai air mata. Nah, disinilah kita sesungguhnya para suami itu dikasih titipan itu, ya, dikasih titipan, nih dirawat dengan sebaik-baiknya. Nah, makanya ini ada kewajibannya apa? Yang pertama, suami hendaknya menyadari bahwa istri adalah suatu ujian dalam menjalankan agama. Ya, orang diuji itu kadang-kadang 2 hal, ya, diuji kesenangan dan diuji dengan kesulitan. Ya, ini harus dipahami. Ada dalam Quran surat At-Taubah, ya, kul, ya, katakanlah, ya, jika bapak-bapak kamu, ya, ibu-ibu kamu, istri-istri kamu semuanya ini lebih kamu sukai dibandingkan Allah dan Rasulnya. Jadi ini diuji kita. Ketika dikasih istri yang cantik, ya, keturunan orang baik-baik, nah sejak itu semakin dekat dengan Allah atau semakin menjauh dari Allah. Ya, biasanya ahli tahajud, ya, sholat 5 waktunya bagus, begitu malam pertama udah lupa dengan sholat jamaah, ya, besok lagi sudah lupa lagi, ya, pokoknya asik menikmati dunia keluarganya, kemudian makin menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai ujian sesungguhnya, ya, istri bagi suami itu untuk apa? Untuk menjalankan agama Allah. Jangan sampai diberikan jodoh oleh Allah kemudian malah melanggar ketentuan-ketentuan Allah, tapi semakin dekat kepada Allah, semakin banyak menjalankan aturan agama, aturan Islam, sholatnya, ya, puasanya, ya, kemudian zikirnya, tutur katanya, ya, amal soleh yang lainnya. Nah, dengan pasangannya sama-sama, ya, mengantarkan dirinya memasuki surga Allah. Nah, ini, ya, jadi ujian sebagai ujian. Makanya harus sabar kalau itu buruk, ya kan, ada keburukan, dan kemudian syukur kalau memang, ya, ternyata membawa kebaikan dalam kehidupan rumah tangganya. Baik, yang kedua, di sini seorang istri bisa menjadi musuh bagi suami dalam mentaati Allah dan Rasulnya. Ini at-taghabun. Ya, ketahuilah bahwa, ya, anak-anakmu, istrimu dan anak-anakmu itu bisa menjadi musuh bagimu. Ya, aduwwul lakum, di At-Taghabun ayat 14. Nah, musuh ini maksudnya apa? Bapak sebagai kepala keluarga ingin mengajak kepada istrinya menuju ke jalan yang benar, tapi istri malah menentang. Nah, ini dalam sejarah kan ada istrinya Fir'aun, ada istrinya Abu Lahab, ya, Abu Jahal. Nah, ini istri yang durhaka kepada Allah. Nah, istrinya Fir'aun adalah istri yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai membela Nabi Musa dengan dirinya meninggal dalam siksaan Fir'aunnya. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, jadi di sini
waspada, jangan sampai ketika sudah diserahkan dalam akad itu kemudian dibiarkan menanam bibit permusuhan kepada Allah, ya, mulai nggak sholat, ya, kemudian mulai tidak berinteraksi dengan Al-Quran, kemudian tutur katanya juga menyimpang dari Quran dan Sunnah, perbuatannya juga demikian. Ini menjadi musuh akhirnya, ya, baik dunianya sampai nanti di akhiratnya. Kemudian kalau ini kemudian dibiarkan akan menjadi masalah bagi kehidupan bapak-bapak sebagai suami ketika nanti di akhirat. Sebab nanti pertanyaannya suami itu jauh lebih banyak. Kalau istri mah enak ditanya dirinya sendiri aja, kan gitu. Kenapa? Karena mendidik anak itu tanggung jawabnya ada di orang tua laki, ya. Tanggung jawabnya ada di suami. Nah, suami pertanyaannya banyak di samping dirinya sendiri, gimana sholat kamu, ya, akhlak kamu, ya kan. Nah, bagaimana istri kamu ditanya juga di situ, ya, sampai kepada anak-anaknya. Kalau istrinya benar, udah lulus tuh, ya, saya didik dengan baik, anak-anaknya anak soleh solihah semua, udah lulus, alhamdulillah. Tapi kalau kemudian suami ahli ibadah, ternyata istrinya ahli maksiat, wah ini berat, ya, apalagi kalau tidak dididik dengan baik. Tapi kalau sudah ada upaya, Allah Maha tahu dengan itu semua. Tapi kalau nggak ada upaya, masa bodoh, nah ini bahaya, ini bisa menjadi musuh. Yang ketiga, hendaknya senantiasa berdoa kepada Allah, meminta istri yang solihah, ya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ini Al-Furqan ayat 74. Rabbana, wahai Tuhan kami, hablana, berikan kepada kami, min azwajina, dari istri-istri kami, wa dzurriyyatina, dan keturunan kami, apa? Qurrata a'yun, ya, penyejuk mata. Ketika dipandang oleh bapak-bapak sebagai kepala keluarga, memandang istrinya, memandang anak-anaknya, matanya jadi sejuk, ya. Tafsirannya apa di sana? Karena dihiasi dengan akhlakul karimah. Oh, akhlaknya baik, tutur katanya, perbuatannya, ibadahnya. Nah, ini menyejukkan. Senang melihat anak-anak yang tumbuh berkembang seperti itu, ya. Nah, coba kalau anaknya suruh ke masjid susah, baca Quran ora bisa, ya, istrinya senangnya nge-mall melulu, ya, pergi ke pasar lagi, ke mall lagi, jarang ikut taklim gitu kan. Ya, ini menjadi kesedihan tersendiri. Kemudian yang keempat di sini, di antara kewajiban suami terhadap istri ialah, nah ini Bu, halo Bu, ini Bu, dengar Bu. Pertama, bayar mahar. Udah dibayar maharnya Bu, ya? Udah mas kawin sudah, ya. Nah. Kemudian yang kedua, memberi nafkah. Apa ini? Makan, pakaian, tempat tinggal. Sudah Bu? Alhamdulillah, bapak-bapak pasti sudah memberikan ini semuanya. Nah, kemudian menggaulinya dengan baik, ya, ya, baik ini ya sesuai dengan panduan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi kemudian berlaku adil jika beristri lebih dari satu, ya. Kalau istri lebih dari satu, adil. Ada nggak di sini yang istri lebih dari satu? Ya. Ya, mungkin ada masih dalam cita-cita, ya kan. Nah, nunggu timing yang tepat, ya. Nah, kalau timingnya tepat, biasanya diambil itu posisi ini. Ya, ada ketika sudah begitu mengatakan, oh istri mah cukup satu katanya, ya. Ya, satu di Pamulang, satu di Serang, ya, satu di Jawa Tengah, sadang, nggak tahu ada berapa jadinya. Nah, ya, sekiranya ditakdirkan punya lebih dari satu, maka kemudian di sini harus berlaku adil. Wah, kata teman saya, satu aja udah repotnya bukan main, apalagi dua katanya, ya. Nah, baik, Ibu sekalian, itu ya, bagi suami seperti itu. Kemudian yang berikutnya lagi, ya, masih lanjutan, jika istri berbuat nusyus, maka dianjurkan melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut. Nusyus itu apa? Itu yang di bawah itu, ya. Di bawah kedurhakaan istri kepada suami dalam ketaatan kepada Allah. Arti nusyus itu durhaka.
suruh sholat nggak mau, suruh dikasih nasihat malah lebih galak ya dari suaminya, macam-macam. Kasih uang nggak amanah ya, mestinya sampai 1 bulan nih baru seminggu udah habis ya. Wah, buat apa? Buat macam-macam, bukan pada jobnya yang disepakati oleh berdua. Nah, kalau ketemu istri yang kayak gitu kebetulan di sini apa? Ya jangan langsung ini ya, tugas itu untuk apa? Memberi nasihat dulu ya, memberi nasihat. Yang kedua apa? Wafarriqu fil madaji', ya, di An-Nisa ayat 34, pisah kamar. Kalau nggak mempan nasihat, berkali-kali nasihat nggak mempan, pisah kamar. Pisah kamar ini ada dua pendapat. Ada kamar, kalau punya kamar 2 ya, kamar yang sebelah sini ya, satu sebelah sini, jangan tidur bareng gitu kan. Ada pula tafsiran yang kedua, ketika kamarnya cuma 1 gitu ya, nggak ada tempat lain, ya istri ngadep ngalor, suami ngadep ngidul. Nah, itu ada tafsiran yang seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, ketika dipisah kamar ini ndak mempan juga, masih tetap durhaka, apa di sini? Bu, semangat banget ini. Iya. Baik, ini memukul dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Bahasanya itu wadribuhum. Ya, cuman ada beberapa ulama yang tidak sepakat kalau itu dipukul secara fisik. Ya, saya tanya, Nabi pernah kecewa nggak sama Aisyah? Pernah. Dalam haditsul ifki, dalam fitnah yang menimpa Bunda Aisyah itu, yang diisukan dengan selingkuh itu, Nabi marah besar itu. Ya, tapi apakah kemudian Aisyah ditampar? Tidak. Ya, apakah Aisyah kemudian ditabok? Tidak juga. Ya. Nah, makanya kata-kata wadribuhum ya, memang ada maknanya wadribuhum itu pukul lah, tapi ada juga kata-kata doroba yadribu itu maknanya juga lain. Ada yang lain lagi, contohnya namanya wa idza darabtum fil ardi falaisa alaikum junahun an taksuru minas shalah. Ini An-Nisa ayat 101. Ya, wa idza darabtum fil ardi, dan jika kamu sedang menempuh perjalanan bepergian, ya, falaisa alaikum junah, maka enggak mengapa ya antaksuru minas shalah, untuk mengkosor salat. Kalau dalam perjalanan boleh melakukan kosor salat. Nah, berarti arti wadribuhum itu di situ ya, wa idza darabtum bukan artinya apabila kamu memukul, bukan, tapi apa maknanya? Pergi dalam kondisi bepergian. Makanya Rasulullah bukan mukul Aisyah, bukan nyakiti fisik Aisyah, tapi Rasulullah pergi. Gitu ya. Bukan mukul adu jotos begini, bukan. Tapi Aisyah ditinggal oleh Rasulullah. Cuma karena istri Rasulullah lebih dari 1, ya tinggal dari Aisyah menuju ke istri yang lain. Nah, kalau Bapak kemana? Iya. Nah, ya intinya gini, artinya bisa jadi didiamkan ya beberapa saat ya, beberapa hari ya, mungkin ya nggak pulang, mungkin bisa juga kan karena istri udah kebangetan ya, di kantor atau di rumah orang tuanya, di rumah saudaranya atau gimana gitu kan. Nah, jadi ini makna memukul itu wadribu tidak mesti memukul, makanya para ulama berbeda pendapat dalam persoalan ini. Nah, saya lebih cenderung bukan mukul fisik, tetapi tadi kalau dorobtum itu diartikan bepergian, pergi dari tempatnya Aisyah menuju ke tempat yang lain. Baik, jadi itu ya, kalau istri berbuat durhaka jangan dihakimi terakhir, jangan ya, tapi kasih nasihat. Ya, semoga dengan nasihat ini akan mempan. Karena nasihat nggak mempan, ya dengan pisah kamar nggak mempan pula. Di sini apa yang berikutnya, ya tinggalkan dulu deh beberapa saat gitu kan, beberapa hari gitu. Nah, kemudian yang keenam di sini apa? Orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah yang paling baik akhlaknya dan paling ramah terhadap istrinya atau keluarganya. Ya, jadi wa khiyarukum li ahli gitu kan. Dan sebaik-baik di sini akhlaknya seorang mukmin itu adalah yang paling ramah di sini. Nah, Rasulullah ini yang paling ramah terhadap istrinya, keluarganya, Pak.
Jadi kalau dengan teman kantor itu betapa mesranya, betapa romantisnya, betapa lembut kata-katanya, nah itu juga dipakai untuk istrinya yang ada di rumah. Ya, kadang-kadang kan begitu. Termasuk telepon, wah, juga hati-hati itu. Ya, itu mungkin pernah mengalami semua. Oh, giliran di telepon sama dia ngomongnya lembut sekali ini suara. Tapi kalau ngomong sama saya sebagai istri, ya, suka kan begitu. Ya, suka begitu nggak Bu? Insya Allah tidak, ya. Jadi itu yang keenam, ya. Yang terbaik untuk keluarganya yaitu dengan ramah, santun gitu. Yang ketujuh di sini suami tidak boleh kikir dalam menafkahkan hartanya untuk istri dan anak-anaknya, ya. Nah, Ibu dan Bapak-bapak sekalian, ini khususnya kepada suami, ya, nggak boleh kikir. Gampang traktir orang, tapi dengan istri sama anaknya susah untuk traktir. Ya, dengan teman-temannya di kantor, makan kemana-mana. Ini istri tidak pernah diajak makan keluar. Ya, ini namanya masuk kategori kikir yang seperti itu. Ya, nah artinya apa? Ketika mampu memberikan yang terbaik sisi nafkah ini, maka kemudian ini akan membuat suasana menjadi lain dalam keluarga ini. Ya, kalau kikir, wah kacau. Ada keluarga yang kemudian perhara rumah tangganya terjadi dikarenakan suaminya begitu kikir, benar, perhitungan sekali. Ya, nah justru yang perhitungan begini akhirnya apa? Ya rezekinya sempit, akhirnya sempit. Isa ya. Oke, yang terakhir di sini, maksudnya di slide yang nomor terakhir ini, suami dilarang berlaku kasar terhadap istrinya, ya. Oh, ditemenin tidurnya, istrinya diapa-apain, dikasarin juga. Wah, ini kebangetan, ya. Suami yang sangat kebangetan kalau sampai kemudian mengasari istrinya. Udah kasar, besok malamnya lagi dipakai lagi, besok lagi dikasarin lagi. Nah, ini suami apa model begini nih, ya. Nah, makanya suami dilarang berlaku kasar terhadap istrinya, karena dengan kekasaran itu akan membuat suasana tidak harmonis kembali. Baik, Isya atau belum? Udah, ya udah. Di skorsing dulu, nanti kita lanjut pengantarnya, baru dialog biar tuntasin nih hak dan kewajiban. Masih ada beberapa slide. Apa namanya? Bukan berarti perbedaan itu selama-lamanya akan seperti itu, enggak. Pasti akan ada titik temunya. Pasti akan ada apa namanya? Titik temu yang membuat semakin kehidupannya semakin harmonis. Ya, jadi pasti ada perbedaan, ya, satu dengan yang lainnya ini, ya, antara suami dengan istri. Kemudian yang ke-10, suami hendaknya bersabar dalam menghadapi sikap buruk istrinya kalau memang, ya, istrinya ini memiliki akhlak yang tidak bagus, sabar dulu. Yang ke-11, suami wajib menggauli istrinya dengan cara yang baik, ya, dengan penuh kasih sayang, tanpa kasar dan zalim, tidak. Dan yang ke-12, suami wajib memberi makan istrinya apa yang ia makan, memberi pakaian, ya, tidak memukul wajahnya, tidak menghinanya, dan kemudian tidak berpisah ranjang kalau memang tidak ada masalah di situ, ya. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, diupayakan tidur bersama, gitu, ya, karena ini bagian daripada kebutuhan biologis kedua pasangan itu. Kemudian yang berikutnya adalah yang ke-13, suami wajib selalu memberikan pengertian. Wah, ini tugas Bapak. Seorang suami wajib memberikan pengertian, bimbingan agama kepada istrinya. Kalau kebetulan istrinya yang lebih bagus kualitas agamanya, ya Bapak suami belajar sama istrinya. Tetapi tetap istrinya meningkatkan kualitas pemahaman agama itu menjadi kewajiban sang suami. Kalau suami tidak bisa karena kesibukan, karena mungkin juga keterbatasan, ya diikutkan istrinya kepada pengajian, dimotivasi, yo ikut pengajian sana, pengajian sini, gitu, ya. Nah, tentu pengajian-pengajian yang membuat ia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab ada ikut pengajian, gara-gara ikut pengajian jadi makin panas secara ekonomi, kadang-kadang kan begitu. Ya, lihat teman sebelahnya gelangnya udah nambah, ya, kemudian kalungnya udah ganti, bajunya bagus-bagus, ya, sampai rumah kemudian meriang dia.
suaminya yang kena sasaran, ya tuh bang, istri sebelah aja sudah pakai ini itu, ya. Jadi mengaji bukan memberikan sebuah solusi, tetapi menambah masalah. Nah, makanya carikan ya belajar yang kemudian di situ betul-betul mempelajari ilmu Allah. Kalau suaminya tidak sanggup, ya karena itu kewajiban sang suami. Kemudian yang berikutnya wajib mengajarkan istrinya ilmu-ilmu yang berkaitan dengan wanita, hukum haid, cara istihadah, menstruasi, nah, supaya nanti istrinya tidak salah dalam menjalankan ya, kehidupan berumah tangga. Yang ke-15, suami wajib berlaku adil dan bijaksana terhadap istri. Yang ke-16, tidak boleh membuka aib. Nah ini aibnya istri jangan dibuka aibnya kepada orang lain, ya, kecuali kepada orang yang thiqah terpercaya untuk memberikan solusi karena persoalan yang dihadapi. Tapi jangan mudah bercerita. Pada siapa cerita, curhat lagi. Ini bagus, apalagi terkait dengan aib. Yang ke-17, apabila istri tidak mentaati suami atau durhaka kepada suami, maka wajib mendidiknya, membawanya kepada ketaatan, ya, walaupun kadang-kadang sedikit memaksakan. Ya, ini kewajiban seorang suami. Yang ke-18, jika suami hendak meninggal dunia, ini sudah sakit-sakitan namanya, maka dianjurkan berwasiat terlebih dahulu kepada istrinya. Wasiat tentang agama pertama, ya, wasiat tentang agama. Kemudian ya wasiat tentang hartanya, umpamanya ya, seandainya hartanya berlebih itu perlu dia ada wasiat di sana. Baik, berikutnya, nah ini ya yang sesi terakhir, hak dan kewajiban istri terhadap suami. Apa istri ini? Ini Bu dipelototin dulu Bu ya. Hendaknya istri menyadari dan menerima dengan ikhlas bahwa kaum lelaki adalah pemimpin kaum wanita. Bu, suami sebagai apa Bu? Pemimpin. Karena suami sebagai pemimpin jangan diambil alih oleh istrinya, ya. Mentang-mentang istrinya secara ekonomi lebih bagus, penghasilannya lebih tinggi, sama-sama wanita, sama-sama bekerja gitu kan. Tidak bisa begitu. Tetap pemimpin rumah tangga ini adalah kaum lelaki, dan lelakinya harus menempatkan dirinya sebagai seorang pemimpin. Kalau kemudian yang memimpin wanita, akhirnya menjadi izahnya menurun, ya, kemuliaan wibawa seorang laki-laki jadi menurun. Kemudian yang kedua, hendaknya istri menyadari bahwa kedudukan suami setingkat lebih tinggi daripada istri. Kenapa? Karena punya tanggung jawab tadi, ya. Di surat Al-Baqarah ayat 228, walil rijali 'alaihinna darajah. Memiliki sedikit derajatnya lebih tinggi. Kenapa? Karena sebagai pemimpin, ya. Kalau suaminya taat kepada Allah tentunya, gitu ya. Yang ketiga, istri wajib mentaati suami selama bukan kemaksiatan. Wajib. Kopi lakukan walaupun ngantuk, gitu kan. Kopi. Nah ini ya. Gitu. Baik, berikutnya di sini yang keempat, di antaranya kewajiban istri terhadap suami adalah Bu, menyerahkan dirinya. Menyerahkan dirinya. Mau dia apa-apain silahkan itu, ya. Nah, menyerahkan dirinya, mentaati suami. Kemudian tidak keluar rumah. Nah, ini tidak keluar rumah kecuali dengan izinnya. Apalagi suami pulang, kok istri mana? Ya, ada di rumah nggak ada yang nyambut. Wah, ini ya benar. Kemudian tinggal di tempat kediaman yang disediakan suami. Kalau suami sudah berusaha payah nih, ya kita tinggal di sini, ya ikut. Insya Allah itu jadi keberkahan. Walaupun awal-awal mungkin akan terjadi ketidaknyamanan, berpisah dengan keluarga, berpisah dengan lingkungan yang dia cintai. Ya kalau suami sudah menyediakan itu, dulunya kontraktor, kontrak di tempat yang kotor, kemudian pindah, ya walaupun tempatnya ini ya, nah ini ikuti, ya. Jangan ada kemudian diajak kamu daripada ini saya pulang saja ke rumah orang tua saya, tidak benar. Kemudian yang berikutnya menggauli suami dengan baik, gitu ya. Artinya ketika diajak hubungan biologis itu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian yang kelima, istrinya hendak selalu memenuhi hajat biologis suaminya walaupun sedang dalam kesibukan. Ya. Wah, ini nanti ada hadis yang menjelaskan
ketika sang istri diajak oleh suaminya untuk melakukan hubungan biologis kemudian menolak tanpa ada udzur yang syar'i, ya, maka seluruh makhluk malaikat juga mengutuknya, gitu kan. Nah, ini mengerikan. Kemudian yang keenam, apabila seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur untuk menggaulinya, lalu sang istri menolaknya, maka penduduk langit akan melaknatnya sehingga suami meridhoinya. Nah, jadi kecuali ya udah saya maafkan deh, ya permintaan saya semalam nggak diturutin, gitu kan, karena faktor fisik umumnya. Nah, namun demikian ini jangan jadikan senjata oleh suami. Awas tuh dibutuh sama malaikat. Ya, padahal kondisi istrinya lagi tidak memungkinkan, ya. Nah, itu tidak bagus, ya, harus pengertian. Yang kedelapan di sini yang sangat penting bagi istri adalah ridho suami, ya. Istri yang istri yang meninggal dunia dalam keridhaan suaminya, maka jaminannya surga. Ibu meninggal dunia suaminya ikhlas, ya, wah, tidak marah-marah, tidak kemudian ini saya sumpahin biarin aja. Nah, kalau gitu, nah ini jangan sampai terjadi seperti itu. Ini surga. Jadi surganya istri mudah, cari ridhonya seorang suami. Nah, 9, kepentingan istri mentaati suaminya telah disabdakan oleh Nabi, seandainya dibolehkan sujud sesama manusia, maka aku akan perintahkan istri untuk bersujud kepada suaminya. Jadi karena sujud kepada manusia nggak boleh, maka ya nggak boleh dilakukan. Seandainya boleh, itu istri disuruh sujud, katanya, kata Rasulullah di situ. Yang ke-10, istri wajib menjaga harta suaminya dengan sebaik-baiknya. Dijaga, Bu, hartanya, dompetnya dijaga dengan baik, termasuk isinya, ya, amplopnya juga dijaga dengan baik, ya, termasuk isinya, gitu kan. Dijaga dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai nanti kalau nggak benar, ya, akan terjadi muncul di keluarga itu ada uang sial, katanya, ya. Kenapa uang sial? Nah, ini cari, ya, wah, begitu nyuci bajunya, wah, ada amplop nih, ada duit, ditanya itu, nah, wah, ini duit apa ini? Buat kemarin tugas ke Malaysia, ada transport itu. Oh ya udah, buat mama ya, ya ambil semua. Ya, karena udah ketemu semua. Akhirnya apapun ditaruh di mana akan ketemu. Akhirnya uang itu ditaruh di kaos kaki, ya, disimpan di dalam sepatu. Kata istri suka bersih-bersih, nemu juga sepatu di dalamnya. Oh, ada duitnya, tanya lagi, ya. Wah, itu uang apa ini kok di kaos kaki? Iya, itu uang sial. Kok sial? Ya karena ketahuan sama lu, gitu, ya. Sial. Di mana aja sial. Itu hebatnya istri itu, kan. Baik, makanya udah, daripada itu udah terbuka saja, gitu kan. Itu lebih nyaman, ya. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, ya, di sini yang ke-11, istri hendaknya senantiasa membuat dirinya selalu menarik di hadapan suami. Bu, dengerin ini, Bu. Istri harus selalu menarik di hadapan suami. Kenapa harus selalu menarik? Ya, ibu punya kompetitor yang lebih canggih di mana? Di kantornya suami, ya. Di kantor suami pegawainya ada perempuan enggak? Ada. Nah, kira-kira tampilannya gimana? Baunya wangi, sedap dipandang, ya. Nah, ibu jangan kalah dengan pesaingnya. Begitu sampai rumah, tampilannya, ya, minimal menyamai, ya. Tampilannya melebihi dari kompetitornya yang temannya yang di kantor, ya. Jangan suami pulang disuguh dengan baju baunya dapur, ya. Aduh, ini nggak menarik. Begitu pulang, jam berapa pulang? Jam sekian. Wah, siap-siap dah, pakai baju terbaik, ya, atau paling nggak yang baunya wangi, sehingga ada penyambutan dengan sambutan yang indah, ya. Dipandang menyenangkan, Bu, ya. Istri hendaknya membuat dirinya selalu menarik di hadapan suami. Yang ke-12, istri wajib menjaga kehormatan suaminya baik di hadapannya atau di belakangnya. Dijaga betul-betul. Jangan suaminya tidak ada, ini perbuatannya tidak sesuai dengan syariat Islam, berbahaya. Nah, halo Bu, ini punya ibu nih, punya ibu nih. Ada 4 cobaan ini. Cobaan berat dalam pernikahan itu apa? Yang pertama, banyak anak. Kalau anak itu tak terdidik, itu berat.
Kalau banyak maunya bikin anak, tapi kemudian nggak mau bertanggung jawab mengasuhnya, merawatnya dan seterusnya. Cari nafkahnya kurang kenceng gitu kan. Tapi orangnya berurut mana, wah ini cobaan berat. Kemudian sedikit harta, ya betul. Ya, dengan duit maka urusan jadi gesit. Tanpa duit jadi sakit. Ya, duit bahasa Arabnya fulus. Ya, dengan fulus urusan jadi mulus. Tanpa fulus mampus. Nah, itu ya. Makanya perlu suaminya cari nafkahnya yang kenceng gitu kan. Kemudian yang berikutnya punya tetangga yang buruk. Wah, akhlaknya sifatnya ini sengsara juga. Ini yang keempat, cobaan yang berat itu adalah punya istri yang berkhianat. Ini kata Imam Hasan Al-Basri. Ya, di depan suaminya baik-baik, tapi di suaminya pergi, wah dia khianat. Dia malah mendatangkan laki-laki lain, dia pergi dengan laki-laki lain, atau kemudian hartanya dihabiskan. Ya, baik. Ini insya Allah tidak terjadi di Ibnu Sabil ya. Kemudian yang ke-14, wanita mukmin hanya dibolehkan berkabung atas kematian suaminya selama 4 bulan 10 hari. Kalau suaminya meninggal, ya berkabungnya 4 bulan. Ya, nah ini seperti itu. Jangan terus larut dalam kesedihan dan putus asa, itu tidak boleh. Kemudian yang ke-15, wanita dan laki-laki mukmin wajib menundukkan pandangan. Tapi ini yang paling terkadang masalah tuntutan pandangan itu laki-laki itu ya, karena laki-laki itu bermata keranjang bu. Ya, kalau laki-laki sudah tahu bermata keranjang, ibunya jangan pakai baju keranjang. Pas nanti itu ya, ibunya pakai baju keranjang kurang bahan ya, di bumbunya ada bolongnya ya, macam-macam lah. Apalagi terlalu tipis bahannya, wah ini mata keranjang mungkin jadi ya. Baik, berikutnya. Nah, terakhir ini istri solihah. Istri solihah itu yang pertama, apabila seorang istri menjaga sholat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, memelihara kemaluannya, nggak berbuat zina, mentaati suaminya, niscaya Allah akan memasukkan ke dalam surga. Tuh, gampang bagi istri tuh. Ya. Kemudian yang kedua, istri solihah itu lebih sering berada di dalam rumahnya, bukan mayat kemana-mana ya. Suami nggak ada, waduh, udah mobilnya udah dibawa kemana-mana tanpa seizin suaminya. Dan sangat jarang keluar rumah. Dan keluar rumah kalau ada kebutuhan, ada sesuatu yang penting, ada sesuatu yang bermanfaat, itu pun harus seizin suaminya. Ya, nah upayakan pergi kemana-mana ya sama suami, ada mahramnya. Yang ketiga, istrinya sebaiknya melaksanakan sholat 5 waktu di dalam rumahnya. Ya, kalau udah ke masjid keluar ini kan kelihatan banyak orang gitu kan. Ini apalagi wajahnya bening, pasti akan jadi bahan penglihatan gitu kan. Makanya sholatnya utamanya di rumahnya sehingga terjaga dari fitnah. Sholatnya seorang wanita di rumahnya lebih utama daripada sholat di masjid. Ya, walaupun di masjid boleh. Dan sholatnya wanita di kamarnya itu lebih utama daripada sholat di dalam rumahnya. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Yang paling akhir, hendaknya menjadikan istri Rasulullah sebagai tauladan utama. Ya, ibu baca buku yang berjudul istri Rasulullah, akhlaknya masya Allah. Ya, nah itulah nanti ibu berkaca dari situ. Termasuk perempuan-perempuan sahabat Nabi itu juga perlu dibaca sehingga kita bercermin nanti dari kehidupan mereka yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik sampai di sini. Kalau ada dialog, pertanyaan ya kira-kira 10 menit lah ya. 10 sampai 15 menit baru kita tutup. Baik, saya mengucapkan jazakallahu khair. Terima kasih yang sekali banyak kepada Ustaz Budi yang telah menyampaikan materi terkait hak dan kewajiban suami istri secara detail dan secara lengkap. Sebelum acara ini diakhiri atau kajian ini diakhiri, mungkin ada 2 atau 3 pertanyaan dari bapak-bapak dan ibu-ibu, kami persilakan. Barangkali ada dari materi yang disampaikan tadi masih ada yang kurang jelas. Bapak di sana. Waalaikumsalam. Saya mau menanyakan, kalau misalkan seorang suami punya istri terkategori nusyus tadi ya, kemudian sudah melakukan langkah-langkah, pertama menasihati, yang kedua kemudian bisa rajin
aja kan gitu. Kemudian yang ketiga memukul di bagian tidak sakit atau dia pergi keluar rumah kan gitu. Tapi kemudian si istri masih nusyus gitu. Nah ini pilihan terbaiknya dipertahankan atau dikembalikan kepada orang tuanya kan seperti itu. Yang kedua masih sama sih sebenarnya, cuman ini kalau suaminya istri itu khianat, artinya dia berselingkuh dengan orang lain. Nah ini juga sebaiknya seperti apa pilihannya itu, apakah kemudian dikembalikan ke orang tuanya atau dipertahankan. Terima kasih. Langsung di komentar ya. Kalau nusyus durhaka udah ditempuh cara sesuai dengan An-Nisa ayat 34, nasihatin sudah, ya pisah ranjang sudah, suaminya kemudian pergi meninggalkan dia beberapa hari juga sudah, tapi ternyata kok tidak ada perubahan-perubahan, ya tahapan sesuai dengan yang dilakukan dalam Al-Quran tadi sudah, tahapan yang akhir lagi sabar dulu, ya. Siapa tahu termasuk di dalam kondisi sabar itu bukan kita diam saja, tetapi melakukan upaya supaya istri itu menjadi sadar. Bisa jadi minta nasihat dari teman yang akrab, ya, boleh curhat, supaya maksudnya curhat kepada orang tadi yang solih atau solihah itu supaya memberi nasihat kepada sang istri, mungkin kepada kakaknya ataupun kepada soulmate-nya gitu kan. Itu bisa dilakukan. Nah, sambil juga meningkatkan doa kepada Allah, ya, meningkatkan doa kepada Allah. Nah, kalau memang dengan cara seperti itu juga tidak memungkinkan dan kemudian suami tidak bisa menahan lagi dari sisi penderitaan batin, ya, maka ada jalan yang terakhir, yaitu tadi talak, begitu ya. Nah, tapi itu jalan yang terakhir, sebaiknya itu dihindari, ya, sebaiknya dihindari. Kalau memang mampu berbuat sabar itu akan jauh lebih bagus, apalagi sudah punya anak dan seterusnya, sehingga beratnya ke anak. Ya. Tapi biasanya kesabaran itu akhirnya juga akan membuahkan hasil, ya. Kenapa? Karena ayatnya jelas, Innallaha ma'as sabirin. Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Ya, kalau sudah dibersamai oleh Allah, masya Allah gitu ya. Baik. Nah, kalau kemudian perbuatannya sudah melampaui batas, ya, berselingkuh, ya, dengan itu sudah berbuat maksiat gitu ya. Kalau memang dia tobat dan kemudian ingin kembali ke jalan yang benar, suami sebaiknya menerimanya. Tetapi kalau kemudian kemungkinan untuk kembali itu tidak mungkin, dia malah menantang atau gimana, nah, itu jalan terakhirnya adalah talak. Ya, jadi suami punya senjata yang namanya tolak, tapi jangan langsung diambil, ya, menempuh dengan berbagai cara, beragam cara. Yang tadi yang 3 tadi, nasihati, ya, sambil menasihati ya kemudian ya dididik dengan benar. Kalau nggak bisa mendidik sendiri, orang lain yang suruh didik, ya, biayain untuk ngaji, untuk sekolah, untuk ikut kajian ini dan itu, dibekali gitu kan. Nah, sehingga nanti akan memperoleh nasihat. Karena nggak bisa ngasih nasihat, kasih nasihat oleh orang lain gitu ya. Nah, itu dinasihati, ya, dan tahapan-tahapan itu dilakukan. Nah, paling ujung yang menjadi bumper seorang suami itu, senjata suami itu ya sabar. Gitu Mas ya. Baik. Ada lagi yang lain? Ibu-ibu? Silakan ibu-ibu atau Ini pertanyaan boleh seputar apa yang saya bahas ataupun hal lain. Itu diperintahkan untuk semua hamba Allah, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi sholatul jamaah afdulu ala atau afdalu min sholatil fardhi, ya, bandingannya 27 dengan 1 atau 25 dengan 1. Pahala yang 27 dan 25 itu untuk semua, baik laki maupun perempuan, gitu ya. Nah, cuman untuk laki-laki
ditekankan sholat jamaahnya itu di masjid berdasarkan beberapa hadis. Riwayat Imam Muslim terkait dengan orang buta, Abdullah bin Umi Maktum datang kepada Nabi minta keringanan, ya Rasulullah, laisa li qaidun yaquduni ilal masjid. Saya buta matanya, tidak ada tongkat untuk menuntun saya menuju ke masjid. Ya, boleh nggak saya sholat di rumah ya Rasulullah? Ya Rasul membolehkan. Baru melangkah 1-2 langkah panggil kembali. Hal tasma'un nida bis sholat, apakah kamu dengar suara adzan? Kalau saya dengar Rasul, wajib maka sholat kamu di masjid. Bayangkan orang buta yang nggak punya tongkat, ya, menuntun dia menuju ke masjid, suruh juga sholatnya di masjid, ya. Nah, itu bagi laki-laki sholatnya di masjid, ya. Bahkan sampai ada hadis Nabi yang sifatnya mengancam, ya, bakar itu rumahnya orang yang nggak mau ke masjid, laki-laki sholatnya, gitu kan. Sampai ada hadis yang keras begitu. Adalah hadis yang agak sedikit semi keras, ya. Orang yang berjamaah itu dia akan diselamatkan, ya, sebab domba itu akan diterkam oleh serigala kalau dalam kondisi sendirian, gitu kan. Tapi kalau dombanya bergerombol, serigala mikir mau menyantap itu mikir. Tapi kalau sendirian, oh gampang itu menjadi santapan empuk. Nah, saya memaknai hadis ini juga bisa dimetaforkan, ya, dikiaskan, gitu kan. Apa di sana? Ya, serigalanya yang mungkin yang menerkam itu sekarang bukan bentuknya hewan, ya, bisa juga faham-faham, ya, aliran-aliran, ya, yang kemudian akan menerkam akidahnya, menerkam pahamnya. Tadinya orang yang benar, ya, akhirnya menjadi keblinger. Kenapa? Karena diterkam oleh aliran-aliran sesat yang menyesatkan akidahnya. Maksudnya liberal, ya, kemudian paham-paham, ya, mungkin kalau sekarang yang lagi tren, ya, komunis mulai bangkit, gitu kan, masuk jaringannya. Ini mengerikan, ya. Makanya hidupnya selalu berjamaah. Kalau dengan berjamaah maka insya Allah akan aman, akan mengingatkan intinya, gitu. Nah, jadi gitu Pak, ya, untuk laki-laki. Nah, untuk perempuan memang ada hadis sholatnya perempuan di rumahnya itu lebih bagus, ya. Dan di rumahnya bagaimana? Karena jamaah itu tidak dibatasi laki perempuan saja, ya, di rumahnya pun kalau memungkinkan berjamaah, lakukan berjamaah. Punya anak perempuan, diajak jamaah, ya, dilatih seperti itu. Dan bisa, saya bisa melakukan itu. Jadi anak saya itu kalau ini kamarnya di atas, begitu udah masuk waktu dia turun, nungguin ibunya, ibu sholat, ya, karena sudah dibiasakan. Maka ada pembiasaan. Jadi ibunya jadi imam, ya, anak perempuannya jadi makmum. Kalau anaknya dibaca udah bagus, latih jadi imam, ibunya jadi makmum, ya. Jadi dikondisikan. Nah, yang sholat di rumahnya dengan berjamaah, sang ibu-ibu atau perempuan ini tetap memperoleh fadilah, ya, jamaahnya. Nah, ketika kemudian dia tidak berjamaah, itu pun memperoleh fadilah daripada sholat, ya, karena dia memang tidak ditekankan supaya sholat di masjid, ya, tapi sholatnya di rumahnya. Nah, kenapa? Karena rumah pun, ya, harus ada zikrullah, ya. Kalau perempuannya di masjid 5 waktu, laki-lakinya di masjid 5 waktu, lantas di rumahnya buat apa? Nah, ya, jangan kan jadikan rumahmu itu seperti kuburan. Kuburan itu menyeramkan, gitu. Kenapa? Ya, serem, ya. Rumah yang nggak dibacakan ayat Quran, nggak buat sholat, itu kayak kuburan, serem, gitu, ya. Nah, gitu. Kayak gitu Pak, ya. Jadi di rumah tetap istri bapak, ya, memimpin sholat berjamaah bersama anaknya yang perempuan. Kalau tidak ada, ya, sholat sendiri. Nah, kalau punya suami ada di rumah, ada dimotivasi supaya ke masjid, ya. Kecuali hujan yang tadi itu, ya, hujan yang tadi menjadi halangan syar'i. Yang mau masjid, waduh, ini, ya, banyak kesulitan, ya, menuju ke masjidnya. Itu dimaklum kalau yang semacam itu. Ya, Bapak hadirin dirahmati Allah. Nah, ini, ya, penjelasan saya. Masih ada? Ayo, jalan dulu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, ini mengenai istri harus mentaati suami. Dan ridhonya suami, maka apabila suaminya ridho, maka istri akan masuk surga. Ya. Nah, bagaimana dengan suami yang tidak mentaati Allah? Suami yang sering berbuat maksiat, suami yang sering main kasar dengan istri, atau suami yang sering
curhat ya. Ya. Tapi ini semuanya ya. Baik, untuk yang pertama ya, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Enggak ada ketaatan pada makhluk karena dia bermaksiat kepada Allah, siapapun itu. Hatta orang tua. Ya, wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laisa laka bihi 'ilm fala tuti'huma. Kalau orang tua memaksa kamu untuk berbuat kemusyrikan, ya, atau berbuat kemaksiatan kepada Allah, fala tuti'huma. Enggak boleh kamu kemudian mengikuti. Tapi apa? Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Pergaulilah dia dengan baik ketika hidup di dunia. Ya, perintahnya tidak diikuti dengan metode yang bagus, minta maaf, mohon maaf, ini nggak boleh karena ini perbuatan maksiat kepada Allah. Maaf abang, saya nggak bisa melakukan itu. Ya, orang mau diumarin mau apa karena itu berbuat maksiat, ya jangan dilakukan. Nah, bagaimana kalau suaminya seperti itu? Ya, berarti kan ini suami yang tidak bagus kan? Suaminya bermasalah. Bagaimana kalau suami bermasalah? Istri kan nggak punya senjata. Yang punya senjata talak kan suami. Istri adanya yang namanya khulu, ya. Tapi jangan buru-buru khulu, minta cerai jangan. Apa kata Nabi? Sabarnya seorang istri atas perilaku suaminya yang jahat, ya, adalah surga. Jadi surganya istri banyak banget tuh, ya. Sabar saja, ya. Suaminya ada yang minum, orang mabok gitu kan. Ada istrinya ini kemudian solihah, ya, begitu suaminya pulang, ya, dikondisikan rumah, ya, anaknya kondisikan lagi tadarus Al-Quran, ya, lagi baca buku, ya, pokoknya, dan suami tetap melayani, tapi istri tetap melayani dengan baik walaupun dalam kondisi suaminya seperti itu. Nah, ini tidak mengurangi pahala bagi seorang istri, ya, ketika mampu berbuat sabar. Tapi kalau kemudian sudah nyawa seorang istri terancam, nyawa anaknya terancam dan seterusnya, ya, apalagi sudah menyediakan nafkah nggak pernah dikasih dan seterusnya, ini udah kebangetan, maka senjata itu baru diambil kalau udah melakukan kesabaran, ya, untuk berapa lama gitu kan, nah baru diambil. Nah, lamanya itu tidak ada tolak ukur, ya, tidak ada tolak ukur kekuatan batinnya sampai mana. Kalau emang wah saya nggak kuat yang begini, ya, kesabaran saya sudah saya lakukan, nah baru senjata itu diambil, yaitu hulu, ya, memohon perceraian. Kalau suami nggak mau menceraikan, ya, nah ini pentingnya yang namanya pernikahan itu dicatat oleh negara, ya. Kalau nggak punya pencatatan dalam negara nggak bisa itu meminta cerai, suami nggak mau ngasih nggak cerai-cerai. Tapi kalau dia punya catatan nikah di kantor KUA, lapor, ya, bila perlu pakai surat, ya, kalau nggak pakai surat yang ngadu saja, dicatat nanti di sana. Nah, setelah itu dilaporkan, baru suaminya dipanggil. Panggil pertama nggak hadir, panggilan kedua nggak hadir, panggilan ketiga jatuh talak. Gitu. Nah, itu pembelaan negara terhadap pasangan suami istri yang pernikahannya itu diakui oleh negara. Tapi kalau pernikahan sir, ya, di bawah tangan kalau bahasa kita, nggak pakai catat di kantor KUA, akhirnya yang jadi korban kesengsaraan biasanya perempuan, gitu ya. Nah, menuntut hukum waris, semuanya ya nggak bisa. Kayak anaknya almarhum siapa itu pejabat, ya, suami istrinya penyanyi dangdut, punya anak mirip itu sama bapaknya itu, ya. Tapi karena dia nggak punya catatan buku di kantor KUA, ya nggak bisa menuntut waris, ya. Nah, sama-sama dari bapak yang sama, ini sengsara, ya. Nah, itu pentingnya catatan ini. Gitu Bu, ya. Yang pertama sudah terjawab, ya, sabar senjata utama, ya, laki-laki maupun perempuan, lebih-lebih perempuan, ya, lebih-lebih perempuan. Karena tadi jaminannya luar biasa, yang sabar terhadap perilaku suaminya yang jahat, maka dia pahalanya surga. Nah, kemudian sejahat-jahatnya suami yang dimiliki oleh mungkin, ya, ibu-ibu semua tidak sejahat Fir'aun. Aisyah, ya, Asia istrinya Fir'aun itu masih sabar sedemikian rupa, ya, sampai kemudian dia harus meninggal oleh kesadisan sang suaminya. Nah, saya pikir ibu nggak sampai ke sana kan, gitu ya. Nah, itu sabarnya luar biasa. Itu dibangunkan istana di surga. Nah,
Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana dengan wanita yang bepergian dan seterusnya. Pertama, ya, ketika ibu bepergian kerja sebagai wanita karir, suami ridho enggak? Kalau suaminya ridho, ya enggak apa-apa, udah ada krem hukumnya, enggak apa-apa itu. Ya, tapi jaga syariahnya, ya, karena di sana pasti akan berbaur dengan laki-laki dan seterusnya. Itu biasanya akan mempengaruhi karakter juga, ya. Belum lagi udah capek, nanti pelayanan pada suami juga nggak berkualitas lagi. Makanya yang ideal ini kalau dilihat tahapannya, perempuan itu memang jihadnya di rumahnya, ya. Kalau ingin berpenghasilan, ya penghasilan yang bersumber dari rumahnya, ya. Gimana caranya? Nah, ini Pak Haji Ahmad sudah ada contoh itu kan, ya, punya toko kayak gitu kan. Nah, ini contoh ya. Nah, atau mungkin sekarang bisnis apa kayak online dan seterusnya ya, atau bikin kue. Wah, ini juga bisnis yang luar biasa. Ya, di era pandemi ini banyak ibu yang kreatif, ya. Nah, banyak ibu yang kreatif. Ini bisa dilakukan sebenarnya. Nah, Khadijah juga wanita karir, tapi tidak menghabiskan waktunya di luar, menghabiskan waktunya di rumahnya. Nah, ini kalau bisa seperti itu, masya Allah, ya. Nah, mungkin bapak juga mau nambah kalau ada yang kayak gitu, ya. Nah, ya secara ekonomi siap gitu kan. Iya. Nah, jadi gitu Bu ya. Suami ridho, ketika suami mengizinkan ridho, maka jaga sebaik-baiknya. Tapi ini tetap berisiko tinggi, ya. Tingkat kecemburuan akan terjadi, kemudian kekhawatiran suami juga akan terjadi, ya. Apalagi punya jabatan, kemana-mana diantar, belum lagi nanti fitnah diantar jemput sama wanita laki-laki lain, ya. Apalagi pulang malam rapat, ini pasti akan muncul sedikit ketegangan dan gesekan dalam kehidupan rumah tangga kalau kemudian istrinya sudah banyak sibuk luar. Belum lagi nanti resiko di anak, gitu ya. Nah, ada sebuah seminar internasional di Indonesia dulu waktu itu yang diundang mantan rektor UIN, Prof. Komarudin Hidayat, ya, bersama siapa almarhumah Profesor Zakiyah Darajat, gitu kan, tentang wanita karir itu, ya. Gimana sebaiknya ini untuk wanita itu kalau di rumah saja juga kurang bagus, kata dia, ya, dalam sebuah seminar itu. Tetapi ada kesibukan-kesibukan yang memang boleh meninggalkan rumah, tetapi kemudian tidak lama waktunya, tidak menyita waktu berjam-jam, ya. Nah, itu berdasarkan hasil penelitian, akhirnya apa, dengan wanita yang punya kesibukan di luar tapi tidak lama, itu akan membawa sebuah manfaat tersendiri. Ya, istri bisa mengambil pengalaman di luar, ya. Kemudian setelah di luar maka muncul rasa kangen dengan siapa? Dengan yang di rumah, anak-anaknya dan seterusnya. Itu kalaupun toh kemudian harus mencari kesibukan di luar yang tidak menyita waktu lama, ya, itu ada toleransi yang kedua, ya. Nah, kalau sampai berjam-jam bahkan sampai malam hari, nah, ini kalau suami itu juga masih boleh. Kalau suaminya itu, tapi kalau suaminya udah bilang, udah percayakan saja, rizki di tangan Allah, ya, nanti pokoknya tulang punggung rizkinya di saya yang nyari nanti, pokoknya jobnya di rumah, itu taat. Nah, itu di situ akan datang berkah, ya, datang berkah. Itu mungkin yang lain bisa bercerita, ya, punya pengalaman seperti itu, ya. Nah, saya sudah membuktikan itu, ya, walaupun penghasilan tidak besar karena konsep udah istri di rumah, ya, saya yang keluar kemana-mana, ya, alhamdulillah bisa menghidupi anak-anak karena rezeki memang diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi gitu Bu, ya. Nah, buat pasangan yang semuanya dua-duanya sibuk harus menjalin komunikasi yang intensif, komunikasi yang baik, ya, ya. Jangan sampai seharian dalam kesibukan itu putus komunikasi. Suami yang sibuknya luar biasa, mungkin dinas keluar kota 3 hari, ya, sampai 5 hari bahkan 1 pekan, itu juga kualitas komunikasinya harus ditingkatkan. Jangan udah sibuk di hotel dari hotel ke hotel kemudian udah nggak pernah nelpon istrinya, ya. Itu mestinya juga dilakukan. Ini jam sekian saya harus komunikasi, ya, terus komunikasi. Nah, ini masih ada namanya perhatian, ya, tidak larut dalam kesibukan, ya, kemudian mengabaikan istri. Akhirnya apa?
dominasi perasaan ini kadang-kadang ya membuat baperannya tinggi gitu kan. Oh, ini jangan-jangan di sana ngapain ini. Tapi kalau ada komunikasi, wah ya ini hasil penelitian juga Bu ya, itu hasil penelitian dari Fakultas Psikologi yang menganjurkan ya, intensitas komunikasi harus ditingkatkan dan berkualitas komunikasinya ya, berkualitas kalau memang kedua-duanya punya kesibukan itu ya. Yang terbaik wanita jihadnya di rumah, laki-laki yang pulang buana kemana-mana gitu. Wallah ya. Ada lagi? Cukup? Ya, masih ada. Silakan Pak. Kalau kita ngomongin makna kewajiban suami istri ya. Ada tren sekarang tuh ada suami istri itu berbeda keyakinan. Jadi itu di tren tuh udah banyak, entah suaminya Islam, istrinya Nasrani gitu atau sebaliknya. Rujukannya Al-Baqarah 221 ya. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min wala amatun mu'minah khairun min musyrikati walau a'jabatkum. Janganlah kamu ya menikahi wanita-wanita musyrik yang tidak beriman kepada Allah tapi beriman kepada yang lainnya. Ya, kalau Nasrani ya dalam konteks ajaran Islam karena dia punya trinitas. Ya, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. Ya, ini berarti sudah Tuhan betul-betul sudah memusyrikkan Allah dalam konteks pemahaman Islam. Ya, walaupun kemarin tidak boleh dihaluskan bahasa dengan non Muslim, oke, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidak apa-apa. Tapi dalam konteks pengajaran doktrin keislaman tetap kata-kata kafir itu ada, kata-kata musyrik itu ada, tetap disampaikan ini orang ini musyrik. Ya, tapi dengan orangnya yang musyrik, yang kafir kita nggak boleh asal kafir, nggak boleh begitu. Ya, tetap komunikasi dengan santun ya. Nah, wanita yang musyrik nggak boleh dinikahi. Ijma ulama mengatakan haram. Majelis Ulama Indonesia fatwa nomor berapa itu mengatakan juga nikah berbeda agama hukumnya haram. Makanya nggak difasilitasi di negeri ini. Ya, mereka keluar ya, kemudian melakukan pernikahan di luar negeri, kemudian balik lagi, udah jadi pasangan. Nah, kalau hukum Allah sudah ditabrak, ya maka nilai keberkahan akan dicabut dalam keluarganya. Nah, sebagai penguat namanya khususnya itu Jamal Mirdad itu pernah diundang ya di acara kuliah subuh ya. Apa ini kesan dan pesannya selama hidup dengan pasangan yang berbeda agama? Apa bahasa dia sambil memunculkan kesedihannya? Cukuplah saya yang mengalami ini, teman-teman saya, adik-adik saya semuanya orang Islam jangan mengikuti jejak saya. Akhirnya dia cerai juga akhirnya kan ya. Akhirnya cerai juga ya, walaupun kelihatannya rumah itu sudah punya anak sekian gitu kan. Ya tidak tahan karena batin itu tidak bisa tersiksa gitu. Kalau tersiksa udah meledak habis. Nah, jadi persoalan akidah jangan disepelekan. Ya, itu harus dinomorsatukan ya. Dan kemudian nanti akan terjadi keracunan pula dalam pembinaan kepada anak-anaknya dengan nikah yang berbeda agama. Ya, jadi nikah yang satu agama ya, seakidah. Bukan hanya seakidah, tetapi yang ideal lagi yang kualitas agamanya bagus, gitu kan. Fadfar bidzatid karibat yadah. Maka perhatikan yang agama, ya maka kamu akan sukses. Gitu. Gitu lah ya. Jadi jangan sampai. Nah ini lagi tren memang, ya. Orang tua murid pun ada yang kemudian curhat. Oh, anak saya setelah selesai belajar dari kami diajarin bapak dulu, sekarang punya calon yang non muslim. Ini ujian berat bagi bapaknya. Selagi bisa diantisipasi itu coba diantisipasi, ya kasih nasihat. Nah kalau memang sudah nggak bisa, ya sudah, ya tinggal didoakan saja, ya, tinggal didoakan karena udah dewasa, ya, dia menentukan pilihannya salah memilih pasangan yang berbeda agama, ya. Dan itu anaknya perempuan lagi, gitu kan. Jadi salahnya laki-laki gitu, ya.
akiknya, yang ini, yang yang muslim. Itu ujian berat bagi orang tua ketika anaknya punya kecenderungan kepada lawan jenis yang non muslim. Baik, itu ya. Ada lagi? Cukup sampai di sini, kurang dan lebihnya mohon maaf. Kita lanjut pada sesi keempat, lebih menarik temanya ya, apa? Romantisme keluarga Nabi. Jadi Nabi itu romantisme itu seperti apa sih dengan istrinya itu? Nanti ada banyak item. Karena tadi mau saya gabungkan nggak cukup ini ya. Maka pertemuan berikutnya tentang romantisme keluarga Nabi, yang mau bikin flyer slide untuk promosi pakai itu ya, romantisme keluarga Nabi ya. Jadi nanti bapak-bapak jadi nggak ada istilah begini, romantisme itu hanya muda-muda, waktu pengantin muda masih usia muda. Nah, Rasulullah usianya udah di atas 50 tahun ya, tapi masih romantis dengan Aisyah yang usianya masih muda ya. Nah, baik, kurang dan lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke moderator ya. Maafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah sesi penyampaian materi dan diskusi telah selesai dilaksanakan. Sebelumnya bersama pengurus dan jamaah kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan Ustaz Mustaqim Murki dengan menjadi dolar masih sempat hadir di musola bersama ini. Kita doakan bersama-sama mudah-mudahan beliau diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.